tadi sudah banyak dibicarakan mengenai BPJS. Karena waktu saya 2 menit, saya hanya bicara soal eh, seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Kajian yuridis peristiwa hukum pengembalian dana oleh FKTP hanya, ya ini ada 75 miliar, ada 320 miliar seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat aja 75 miliar. Itu harus dikembalikan, dan itu pengembalian itu mereka BPJS mempersyaratkan hanya 2 kali atau 3 kali pemotongan, dan setelah ditelusuri itu hanya didasarkan pada pasal 4 ayat 4 butir R antara PKS FKTP dengan BPJS. Ibu Bapak sekalian, saya percepat. Ini menelusuri akar permasalahan, sebetulnya ini dari data PBI. Data PBI itu, Ibu Bapak sekalian, PBI itu penerima bantuan iuran itu adalah orang-orang yang tidak mampu, ekonomi lemah, ekonomi kecil. Itu disusun oleh Dinsos tingkat 2, kemudian disahkan oleh Bupati Wali Kota. Itu detail banget per kecamatan, bahkan per wilayah dari FKTP. Kemudian itu dikirim ke provinsi dan oleh gubernur, sekurang-kurangnya sekretaris wilayah daerah dikirim ke Kemensos, dan oleh Kemensos, oleh menteri, atau sekurang-kurangnya Sekjen itu mengirimkan ke Kementerian Kesehatan sebagai data matang. Oleh Kementerian Kesehatan, data tersebut tidak diverifikasi, langsung dikirim ke BPJS disertai dengan keuangan. Dan BPJS membayar FKTP berdasarkan daftar yang berasal dari Kemenkes. Itu yang sebelumnya berasal dari Kemensos. Artinya BPJS maupun FKTP tidak melakukan perubahan data apapun juga. Bila toh ada data yang salah, maka secara hukum tidak seharusnya BPJS dan FKTP harus bertanggung jawab. Ini azas hukum, Ibu Bapak sekalian. Ternyata di kemudian hari ini ada hal yang tidak benar. Di kemudian hari, Ibu Bapak sekalian, itu Depkes dalam hal ini Biro Keuangannya diaudit oleh BPKP dan oleh BPK. Ditemukan adanya pembayaran yang menurut audit itu tidak benar, sejumlah lebih dari 3 triliun rupiah. Oleh Kementerian Kesehatan, dana ya temuan ini langsung dibebankan kepada BPJS dan langsung dipotong uang BPJS itu sejumlah 3,120 triliun rupiah. BPJS kelabakan, dan kemudian BPJS melakukan penelusuran, dan ternyata alasan-alasan yang digunakan oleh auditor BPKP dan BPK itu mengatakan bahwa ada mutasi anggota, ada orang pindah, ada orang meninggal, ada orang yang tidak tinggal lagi di situ tapi masih tetap dibayar. Padahal FKTP, puskesmas, dan klinik ini tidak tahu menahu adanya perbaikan, adanya mutasi penduduk dan sebagainya. Mereka tidak pernah diberitahu, tapi dia harus menanggung akibatnya. Ibu Bapak sekalian, saya tinggal 1 menit. Perjanjian kerjasama ini, Ibu Bapak sekalian, ternyata BPJS memotong. Tapi untungnya BPJS memotong itu hanya 300 sekian miliar. Tidak keseluruhan. Dipotonglah 300 miliar, Jawa Barat sendiri 75 miliar, Ibu Bapak sekalian. Dan puskesmas-puskesmas para klinik ini diminta mengembalikan. Kalau kita lihat, dia itu hanya mendasarkan pada perjanjian kerjasama. Sehingga perjanjian ini saya pelajari. Ternyata perjanjian ini melanggar pasal 1320. Ini isi saya cermati pasal 4 ayat 4 huruf R ini ternyata sebuah perjanjian yang bermasalah, sangat bermasalah.
Ya, ini sebetulnya setelah saya pelajari, dia sebetulnya perjanjian ini telah melampaui atau telah memenuhi syarat eksonerasi yang sebetulnya dilarang di dalam hukum positif kita. Jadi pasal 1320 ini KUH Perdata ini dapat menyebabkan perjanjian ini batal. Sayang sekali waktunya tinggal 2 menit. Jadi hubungan antara kesalahan dan keagalan FKTP dengan tanggung jawab hukum yang dipikul ini ternyata ini tidak benar. Nah, saya juga memperlihatkan pada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, pada pasal 17 ini ada larangan penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan kita adalah siapa yang menyalahgunakan wewenang? Apakah BPJS atau Kementerian Kesehatan? Saya melihat ternyata yang menyalahgunakan wewenang itu adalah Kementerian Kesehatan dan BPJS menyesuaikan dengan apa namanya ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Ibu Bapak sekalian, biaya yang sudah dibayarkan kepada FKTP 1 telah digunakan sebetulnya untuk ini kan cerita 2020, 2021, 2022. Yang 3, sekian triliun ini data lama, bukan data 2023, 2024. Ini data 2020, 2021, 2022. Jadi telah digunakan untuk pembelian obat dan alat habis pakai. Semuanya itu sudah habis terpakai. Sehingga pembayaran kembali itu sebetulnya tidak sederhana karena akan merusak rantai anggaran daerah dan melibatkan persetujuan panjang birokrasi daerah, keuangan daerah itu terganggu sebetulnya. Seperti di Garut itu ada yang harus membayar 117 juta, ada di Tasikmalaya harus membayar di atas jumlah 200 juta. Ini tidak mudah untuk dokter puskesmas atau kawan-kawan di puskesmas itu membayar kembali. Jadi sukar membuktikan kesalahan FKTP, pembayaran hanya didasarkan pada pasal 4 PKS antara BPJS dan KPT yang rawan digugat karena objek kelalaian tidak jelas. Saya bilang tadi melanggar pasal 1320. Kasus ini memberi kesan kemampuan manajemen termasuk pemahaman kontra yang potensial membatalkan kontrak dan berpotensi bertindak sewenang-wenang secara umum cenderung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Harus dicarikan jalan keluar. Kita sudah bertemu dengan DJSN, Pak Mahesa sudah pernah rapat bersama, sudah bertemu dengan Kemenkes, sudah bertemu dengan BPJS, dan BPJS mengakui semuanya. Mereka sebetulnya bukanlah masuk kelompok yang diperiksa. Yang diperiksa itu sebetulnya Depkes. Dan hasil pemeriksaan Depkes itu tidak disampaikan secara jelas kepada mereka. Sama sekali BPJS juga tidak menerima itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini ada masalah besar sebetulnya. Masalah yang harus diungkap sampai di tingkat kepresidenan. Ya, saya kira itu karena saya sudah diwanti-wanti oleh Ibu Desi Astri ini. Izin dok Ya, terima dilanjut kasih boleh Ibu. Ya, saya hanya menyampaikan itu, tapi mungkin saya setengah menit saya menambahkan bahwa silakan dok sebetulnya saudara kalau kita lihat, kenapa Bu? Ibu mau bilang apa? silakan dok kalau Setengah, masih mau setengah disampaikan menit saja. teman-teman menunggu dok. Saya hanya minta waktu setengah menit Ibu. Jangan Ibu bicara dulu supaya saya juga jangan terpotong waktu saya. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau kita teliti secara baik-baik, maka BPJS itu kan punya undang-undang sendiri. BPJS itu punya sebagai badan hukum publik punya undang-undang sendiri yang sebetulnya sama kedudukannya dengan Kemenkes. Pertanyaannya, selama ini kan dikonotasikan bahwa BPJS itu hanyalah juru bayar, seolah-olah regulasinya itu ada di Kementerian Kesehatan. Pemahaman ini Ibu Bapak sekalian, menurut catatan saya tidak benar seluruhnya. BPJS itu juga regulator untuk jaminan kesehatan nasional. Jadi dia bukan sekadar juru bayar biasa, tetapi yang saya lihat semua pimpinan BPJS sejak Pak Fahmi itu
takutnya luar biasa kepada Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan seperti sudah tahu, Perpres nomor 1 tahun Perpres nomor 12 tahun 2013 itulah yang menjadi dasar sebetulnya jujur Perpres 2012 Perpres nomor 12 tahun 2013 sebetulnya itulah awal mulanya bagaimana Kementerian Kesehatan ini melakukan hal-hal yang sebetulnya membuat kewenangan-kewenangan dari BPJS itu terganggu. Memang saya memahami banyak sekali orang yang mendapat kesukaran di lapangan, terutama rumah sakit dengan dihidupkannya fraud dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang kita semua beranggapan bahwa ini adalah mainannya BPJS. Tapi sebetulnya kalau kita secara sangat detail memperhatikan, sebetulnya tidak demikian. Pengertian fraud maupun implementasi fraud itu sebetulnya sejauh ini keliru. Sejauh ini tidak benar. Oleh karena itu tadi dikeluhkan oleh pembicara sebelumnya, Pak Beni misalnya mengatakan bahwa ini banyak ditiup-tiupkan hoax, tapi sebetulnya tidak ada tindakan. Dan memang tidak mungkin mengambil tindakan yang jauh seperti itu. Karena memang bukan fraud, ada penyalahgunaan pandangan dan penggunaan istilah fraud yang menurut saya juga keliru. Kalau saudara lihat ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 itu, justru peraturan itulah yang kalau saudara lihat itu hanya mengatur fraud itu sebagai apa namanya dalam kerangka hukum administrasi negara. Sama sekali tidak ada pidananya. Jadi kalau toh ada pidananya, tadi sudah disebut oleh Dr. Mahesa, itu sebetulnya kalau ada di dalamnya itu ada pemalsuan, di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada penggelapan, baru itu pidananya masuk. Nah, membuktikan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan itulah yang tidak mudah sama sekali. Sehingga apa yang ditiup-tiupkan hoax, fraud itu sebetulnya hoax itu. Nah, kepala-kepala cabang BPJS ini tidak mengerti, tidak punya ilmu yang cukup tentang hukum, sehingga mereka seenaknya bicara. Tapi ketika kita minta itu dibuktikan, itu agak susah dibuktikan. Jadi dengan kata lain dia masuk dalam perangkap dari sebuah yaitu Perpres 12 itu perangkap sebetulnya itu. Perangkap Kementerian Kesehatan terhadap BPJS. Dan ini memang butuh pemimpin, butuh Menteri Kesehatan yang paham masalah dan bisa memutus dan memperbaiki ini semua. Kalau ini tidak diperbaiki, ini akan semakin berat dan semakin keras dengungannya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Moderator, saya mungkin lebih 2 menit dari yang Ibu perjanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.